Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Kemenag Angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Tantri Liana. Saya mengajar IPA di MTS Uswatun Hasanah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, yaitu tanggal 6 Desember tahun 2021, saya melaksanakan kegiatan praktik uji kinerja untuk memenuhi PPG Daljab Kemenag Angkatan 2. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan submateri yaitu tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis yang dipelajari di kelas 8 semester 2. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan pembelajaran saya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nggak semangat ya? Semangat pagi. Pagi. Pagi lagi ya, harus semangat. Semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah gitu dong, harus semangat. Baik ya, pagi hari ini kita mulai belajar. Tapi agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh Fahira, KM-nya. Silakan Fahira, pimpin teman-temannya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Farid sakit ya. Hari ini 6 Desember. Rena nggak ada ya? Fahira ada? Farid sakit. Muhammad Faisal ada. Faisal jangan lupa ya. Ininya jaketnya. Muhammad Gustiana, Muhammad Hussein, Muhammad Rehan. Apa? Berarti yang tidak hadir hari ini Farid sakit, Muhammad Rehan. Udah ya, dua orang yang tidak hadir hari ini. Anak-anak siap untuk belajar hari ini? Ya. Alhamdulillah. Baik ya, sebelumnya ya, Ibu mau ingatkan kembali, jangan lupa protokol kesehatan karena hari ini bukan berarti COVID-nya sudah pergi atau sudah musnah ya, tapi tetap berdampingan dengan kita, maka kita itu harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Semuanya lengkap pakai masker? Nah, jangan dibuka ya, dari awal pembelajaran sampai akhir nanti pulang, jangan dulu dibuka maskernya. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas atau mengurangi bepergian. Ya. Nah, itu jangan lupa diterapkan. Baik anak-anak,
sebelum kita ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang tekanan hidrostatis ya. Kalian sudah belajar di rumah belum? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tekanan pada zat cair, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pembelajaran kemarin tentang apa sih? Apa? Zat padat? Tekanan pada zat padat. Masih ingat? Insya Allah. Tadi Ibu sudah tanyakan, masih ingatkah kalian tentang materi sebelumnya tentang apa? Tekanan pada zat padat. Apa pengertian dari tekanan pada zat padat? Pesannya gaya satuan luas permukaan. Tadi ya ini. Besarnya gaya pada benda padat per satuan luas permukaan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Tadi pengertiannya apa aja nih? Misalnya gaya pada benda padat Per? pada satuan luas permukaan. Nah, berarti apa faktor-faktor di situ? Ada apa aja? Besaran apa aja? Gaya sama luas. Dirumuskan menjadi P sama dengan F per A. Ini ya. Gaya berarti kalian sudah bisa tuh memahami tentang tekanan pada zat padat. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tekanan pada zat. Kan tadi udah tuh minggu sebelumnya zat padat, sekarang zat cair. Nih, tapi sebelumnya Ibu ada video motivasi. Coba kalian cermati video tersebut, kemudian pesan apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tersebut. Nah, pesannya apa sih di situ? Kerjasama. Tapi di situ ada leader nggak? Pemimpinnya nggak? Ada yang tadi pas semut gini, gini, itu kan ada leadernya ya. Nah, berarti kalau misalnya kita di dalam sebuah tim harus nurut apa kata pemimpin. Jadi siap dipimpin, siap memimpin. Jadi ada satu pemimpin, yang lainnya harus nurutin apa kata pemimpin, gitu ya. Begitupun kalian, misalnya nanti kalau kerja kelompok, kalau misalnya ada satu orang pemimpin ya nurutin ya, biar si kerja kelompoknya juga lebih sukses lagi tepat waktu. Itu ya. Harus siap ya, siap. Nah, itu ya tadi pelajaran. Apa sih manfaat yang mempelajari untuk materi tekanan? Yang pertama yaitu kita itu dapat mengetahui konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya apa? Coba Rian yang pertama bacain. Kalau kegiatan ada saya hasil diskusi oleh literasi peserta didik dapat menjelaskan kondisi tekanan hidrostatis dengan tepat. Melalui observasi, diskusi, dan literasi, peserta didik dapat satu menjelaskan konsep tentang tekanan hidrostatis. Yang kedua, Wardah. Ya, nomor 2 yaitu peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep dari tekanan hidrostatis. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, untuk penilaiannya seperti apa? Yang pertama itu ada penilaian sikap. Dari awal sampai akhir Ibu lihat semuanya, sikapnya itu pasti Ibu nilai ya. Nanti dari awal pembelajaran orang dilihat sikapnya seperti apa. Nomor 2 yaitu penilaian pengetahuan dilihat dari pretest dan posttest. Nanti Ibu kasih kuis sebelum dan kuis sesudah. Fungsinya buat apa? Untuk melihat perkembangan kalian dari awal pembelajaran. Misalnya dari awal pembelajarannya mungkin kalian belum belajar ya, nilainya berapa. Nanti di akhir setelah pembelajaran Ibu cek lagi nilainya seberapa. Apakah ada peningkatan atau malah menurun. Ya, jangan sampai
kelas terakhir kok jadi 50. Nah itu bisa faktornya apa kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut? Ya bagus-bagus misalnya yang pertama itu nilainya 80, oh ternyata setelah pembelajaran nilainya jadi 100. Berarti dari awal dia sudah belajar, ternyata pas akhir juga malah lebih bagus nilainya 100. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilihatnya dari mana? Dari nanti ketika belajar kelompok. Apakah benar prosedur percobaannya dari awal sampai akhir? Apakah benar menyimpulkannya? Terus nanti pas menyajikannya apa benar hasilnya, kesimpulannya. Nah itu dilihatnya dari situ ya untuk penilaian keterampilan. Nah sekarang kita masuk ke pretest, kuis awal. Tadi yang sudah Ibu sebutkan. Di bawah HP-nya semuanya? Oh di sana apa? Oke ya, Ibu kirim link untuk masuk ke kuisnya. Nih, joinmyquiz.com 134135. Jangan lupa pakai nama. Ada tuh. Ya, mulai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah semua Ibu akhiri ya. Sip. Ini untuk pretest 74%, berarti sebagian udah belajar kayaknya, udah di rumah ya. Ada yang betul semua? Yuni, Rashid salah satu, dan yang lainnya masih di salah berapa nih? Salah hampir 8 ya. Ada yang kesulitan nggak? Di soal tentang apa? Gimana? Hitungan ya. Baik. Di sini akurasinya tadi sekitar berapa persen? 70 ya. 73, 70. Baik, kita lihat nanti ya di akhir, mudah-mudahan semuanya 100. Nah, di sini kita masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya semangat nggak? Semangat. Terus semangat dulu berdiri. Oke ya, yang pertama, tepuk semangat. Yang lainnya harus lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita masuk ke materi ya. Coba lihat, perhatikan gambar di depan tentang apa? Penyelam. Ada berapa orang di situ? 2. Pernah kalian nyelam? Enggak. Gusti pernah nyelam? Terus siapa yang pernah nyelam? Aku? Nyelam. Sebagian besar berarti kalau berenang sudah pernah? Ada yang belum pernah? Pernah, Ibu semuanya juga pernah ya, dari mulai SD sampai sekarang masih ada kegiatan renang kan? Nah kira-kira kalau terlalu lama berenang di kolam renang apa yang terjadi? Apa yang dirasain? Sakit, kebal, terus lapar mah itu mah belum sarapan, lapar, sesak, terus apa lagi kalau misalnya kita berenangnya ke dalam sampai ke dasar kolam renang, apa yang terus apa lagi? Sakit kepala, apa lagi? Hidung, telinganya gimana? Hidung, sakit kan ya?
Coba bayangkan misalnya yang berenang itu Husein sama Iber. Husein sama Iber berenang di kolam renang ya tentunya. Pada kedalaman yang berbeda. Husein di permukaan misalnya kedalamannya kalau kolam renang berapa meter? 3 meter, 2 Ada meter. yang kalau 3 meter lah ya. Ada yang ujung banget 2 meter ya. Misalnya Husein berenang di kedalaman 1 meter, Iber berenang di kedalaman 2 meter. Nah, tekanannya yang paling besar yang mana? Yang Iber. Kenapa? Semakin dalam tekanannya, semakin kuat tekanannya, Semakin dalam. semakin dalam Permukaannya permukaannya semakin kuat tekanannya. Nah, semakin dalam berenangnya kalau Husein semakin kuat tekanannya. Dimana kalau misalnya dibedain yang satu menyelam di laut, Iber di laut menyelamnya, kalau Husein di kolam renang, tapi kedalamannya sama. Sama, ya. Kedalamannya misalnya Husein itu kedalaman 1 meter, sama Iber juga di laut tapi 1 meter. Gimana tuh? Beda nggak? Atau sama aja? Sama aja. Nah, sih, bentar. Faisal bilang sama aja. Kenapa sama aja? Karena Karena kedalamannya sama. Hipotesis yang pertama, hipotesis dari Fahira karena kedalamannya sama, pasti tekanannya sama walaupun berbeda antara di kolam renang sama di laut. Ada yang punya pendapat lain? Husein kenapa berbeda? Lebih luas, Lebih luas apanya? lautnya lebih luas areanya. Kalau Husein hipotesisnya dia bilang berbeda. Kenapa berbeda? Karena luas areanya berbeda antara di kolam renang sama di laut. Luas permukaan airnya. Tapi benar nggak yang mutualnya luas? Ada lagi mungkin hipotesis yang lain? Yang lainnya gimana? Sama dengan siapa? Fahira. Ada yang sama dengan Husein? Atau semuanya masih bingung? Bingung? Baik. Tadi dari 2 hipotesis tersebut, kalau kalian masih bingung, kita lakukan ya, kita buktikan dengan percobaan hari ini. Alat bahannya di bawah. Di bawah. Silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD-nya. Tolong ditulis kelompok, anggota, dan kelasnya. Dan jangan lupa, dengerin hipotesis yang tadi ditulis dulu ya. Jadi yang pertama itu kalian tulis dulu hipotesis yang tadi dijelaskan sama teman-teman kalian. Atau misalnya kalian punya hipotesis tersendiri, silakan tuliskan dulu sekarang. Gunakan bahan ajar yang ibu sudah kasih sebagai pedoman kalian dalam mengisi diskusi. Bahan ajarnya sudah ada di situ, ditulis dulu ya, nama, kelompok, sama kelas. So, ibu kasih waktu 2 menit. Udah ditulis nama kelompok kelas? Coba dibaca dulu di lembar berikutnya. Di situ ada kotak hipotesis. Silakan ditulis dulu hipotesisnya. Sudah ya?
Kelompok 2. Alhamdulillah. Yuk. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengenalkan Wardatul Jannah. Nanti yang jelasin satu orang. kurang. Kami akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Ininya syarat aja Bu. Nanti kalian yang baca, nanti yang nerangin. Yang air belum. 1,4. 1,4. Yang kedua 2,5. 2,5. 4,3. Nanti adalah 1,4 cm. Sedangkan dimasukkan 4 cm, kedalamannya 2,5. Yang kalau 8, kedalamannya 4,3. Kalau buat minyak, kalau yang 2 cm itu 1,3, kalau yang 4 cm 1,9, kalau yang 8 cm itu 2,9. Diskusinya, monggo Faisal. Menurutmu manakah yang lebih besar, massa jenis air atau massa jenis minyak goreng? Massa jenis air, Ibu. Ketinggiannya, tekanan massa, ketinggian massa jenis air yang berwarna itu lebih besar dari minyak goreng karena saat dimasukkan, ya pas dimasukin caranya tuh naiknya tuh lebih cepat yang air daripada minyak. Semakin dalam, Semakin dalam nih. itu apa? Ketinggiannya itu loh. Hipotesisnya diterima. Faktor apa saja yang mempengaruhi faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan pada zat air? Faktor yaitu kedalamannya, terus Kenaikannya, kecepatannya, kecepatan naik. sama luasnya. Ada lagi? Yang ditanyakan? Sama ini hasilnya atau berbeda? Sama, yang ini kompetisi sama. Sama apa pula? Sama. Ini masih ada yang berbeda. Ya sudah, tutup. Ini kelompok ini yang ke depan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tekanan zat hidrostatis. Di sini kami akan membuktikan tekanan hidrostatis pada air dan minyak goreng di kedalaman 1 meter. Itu tuh. Oh. 2 meter. Senti coy. Iya sih. Pegang diam. Udah. Majuin dari Kedalaman 2 cm, air buangan memiliki ketinggian 1,6 cm. Kenapa ketinggian airnya berbeda sedangkan saya lompat datang? Karena minyak gorengnya kurang, jadi kedalamannya dikurangi. jenis air lebih besar. Apakah bisa membuktikan? Tadi kita buktikan apa massa jenis. Kalian bisa dicampur aja airnya sama minyaknya. Nanti lihat posisi minyak sama air. Coba masukin si minyak ke air. Hipotesis semakin dalam semakin besar tekanannya. Semakin dalam, Semakin besar tekanannya.
Udah? Ya, hipotesisnya. Nanti hipotesis awal sama hipotesis akhir sama. Dari hasil percobaan. Sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jelasin dulu. Tadi dari kelompok apa? Berapa? Kelompok 2 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari yang apa? Naiknya tadi ketinggian si air ya. Dipengaruhi oleh kecepatan kan tadi sama luas. Nah, kecepatan sama luas itu tidak mempengaruhinya, atau volume itu tidak berpengaruh pada tekanan pada zat cair, karena ada toples yang sama persis, nggak 2 toples tapi sama persis. Ada yang sama persis? Itu ada beda-beda. Kalaupun misalnya ya tadi yang berpengaruhnya volume, airnya sama misalnya, minyaknya sama, berarti volumenya di mana? Sama atau berbeda? Kalau toplesnya sama, airnya sama, si minyaknya sama, tingginya volume sama nggak? Kalau toplesnya sama. Volumenya sama. Tapi ketinggiannya nanti pas dicelupin selang sama itunya kira-kira sama apa enggak? Beda, makanya volume itu tidak berpengaruh. Beda, makanya ini Ibu masuk ke penjelasan tentang tekanan hidrostatis. Saya coba kalian amati video tentang penjelasannya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, itu penjelasan dari tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang ada pada zat cair ya, tekanan yang ada pada zat cair. Nah, dirumuskan oleh apa? Karena kan tadi dipengaruhi oleh faktor apa aja? Kedalaman atau apa? H, terus massa jenis, terus gravitasi. Nah, makanya dirumuskan dengan pH sama dengan rho, bukan P ya, kayak P tapi pelengku. Rho kali G kali H, gitu ya. Semakin besar massa jenis berarti tekanannya semakin besar. Semakin besar gravitasi berarti tekanannya juga semakin besar. Semakin besar kedalamannya berarti tekanannya juga semakin besar. Memancar lebih jauh. Bawah. Ini A, B, C, D. Yang mana? D. Kenapa D? Tekanan di bawah itu lebih besar. Ada yang selain D? Enggak. Nah, ini ya. Tuh. Air memancar lebih jauh di D karena semakin dalam tekanannya. Ini diterapkan pada apa? Benda-benda di rumah ada nggak? Toren itu kerannya di bawah ya. Ada contoh penerapan tekanan hidrostatis. Tadi disebutkan di video tersebut juga ada bendungan. Bendungan itu ada di mana sih? Saguling. Terus lihat struktur bangunannya seperti apa? Yang bawah lebih besar. Yang bawahnya lebih lebar. Kenapa kira-kira? Biar nggak jebol karena tekanannya lebih kuat kan, lebih besar di bawah, makanya lebih ke bawah. Ada 2 orang penyelam, yang satu di kedalaman 20 meter, yang satu di kedalaman 10 meter. Kira-kira yang memiliki tekanan yang paling besar di mana? 20 meter. Di 20 meter. Berapa tekanan hidrostatisnya? Siapa yang bisa? Coba Najlin tulis di situ. Kerjakan. Di sana. Ya. Orang A sama orang B. Iya, orang A sama orang B. Orang A yang 10 meter, orang B yang 20 meter. Coba jelasin lagi ke temannya.
Yang lainnya perhatikan. Jadi kalau misalnya pengen tahu tekanannya lebih besar yang mana, masukin dulu rumusnya. Rho dikali gravitasi dikali kedalaman. Terus itu masa jenisnya tuh Rho itu sebenarnya rho jenis, masa jenisnya 1030, gravitasinya 10, dan ketinggian orang A itu 10. Nanti si Rho ini tuh dikali sama gravitasi. Rho dikali gravitasi berarti 1030 dikali 10 hasilnya 10.300. Lalu nanti yang ketinggian itu dikebawahin, jadi 10.300 itu dikali sama ketinggian si orang A. Ketinggian orang A itu 10, jadi 10.300 dikali 10 hasilnya 103.000 meter persegi. Bukan meter persegi, N per M. N per M? Iya. N per M. Atau PA Pascal. Satuan itu. Iya. Satuan Pascal, jadi 103.000 satuan Pascal. Iya. Kalau orang B itu kurang lebih sama kayak mata, cuma bedanya di ketinggiannya. Karena Kedalaman. Oh ya, kedalaman orang B itu lebih dalam, yaitu 20 meter. Jadi masuk lagi rumus kayak apa lagi? Rho dikali gravitasi dikali kedalaman. 1030 dikali 10 dikali 20. Karena kedalaman orang B itu lebih dalam dari A, yaitu 20. Hasilnya 1030 dikali 10 adalah 10.300. Lalu yang kedalaman orang B di bawahnya yaitu 20, jadi 10.300 dikali 20 hasilnya 206.000. Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan. Makasih ya Najin. Ya, kasih ya. Nah, jadi betul ya. Tinggal kalian masukin ke rumusnya Rho EP sama dengan Rho kali G kali H. Nah, banyak yang miskonsepsi itu tadi antara ketinggian dan kedalaman. Ya. Karena gini, ada soal yang bentuknya seperti ini nih. Contoh lah ya. Misalnya ada ikan atau ada benda di sebentar. Ini tuh misalnya 5 cm. Nah, dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini 10 cm. Ini airnya. Nah, yang mana yang H itu kedalaman tuh yang mana? Yang 5 atau yang 10? Ini kan dari dasar ke benda itu 5 cm ya. Dari permukaan ke benda itu 10 cm. Yang mana kedalaman? Yang H-nya mana? Yang H-nya mana? 10. Tadi barusan ada yang 5. So, H di sini kan tadi H kedalaman. Yang mana? Yang 10 atau yang 5? Tadi ada yang 5. Enggak jadi ya? Berarti yang namanya H itu 10, bukan 5 ya. 10, karena yang dihitung itu H itu dari permukaan ke benda. Jadi dihitungnya kedalaman bukan ketinggian. Itu dari permukaan sampai ke benda 10. Tadi di soal ada nggak? Ada. Banyak yang terkecoh nggak? Banyak. Tahu iya nanti ke sini ya kan? Hitungnya ke sini, padahal mah dari atas ke benda. Oke, kesimpulan pembelajaran yang dapat diambil dari awal sampai akhir. Siapa yang mau menjelaskan kesimpulannya? Yang pertama, tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan pada apa? Satu orang? Satu orang saja. Faktor-faktor yang mempengaruhinya? Massa jenis, gravitasi, kedalaman. Terus contoh-contohnya? Kotoran. Terus apa lagi? Bak mandi. Terus ulasannya ya? Total dispenser. Terus yang tadi? Infusan. Apa lagi? Kapal selam. Bendungan. Ada lagi? Banyak ya. Nanti bisa kalian cari lagi. Tuh ya, tadi tekanan hidrostatis, pengaruhinya dan rumusnya tadi udah, dan aplikasi pada tekanan hidrostatis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak seputar tekanan hidrostatis? Nggak ada, jelas? Kuis. Udah siap untuk kuisnya? Siap. Siap.
Silakan duduk di tempat masing-masing. Ya, mulai ya. Oke, tepuk tangan. Yang akurasi hari ini 85%. Baik, rata-rata pun sudah betul semua. Pertahankan dan tingkatkan ya. Untuk tadi sudah ya. Yang pertama itu siapa? Wardah ya. Yang kedua itu tadi Rian. Yang ketiga siapa? Hebat. Tepuk tangan. Untuk kelompok terbaik Ibu pilih kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Terus untuk refleksinya coba di sini. Upaya apa yang telah saya lakukan dalam mempelajari materi ini? Tidak belajar atau belajar dengan sungguh-sungguh? Kira-kira ada di poin berapa? 10 berarti belajarnya sudah sungguh-sungguh? Hebat. Bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran hari ini? Seru. Saran apa untuk pembelajaran selanjutnya? Pengennya kayak gimana? Kayak gini ya, ada praktikum, ada kuisnya lagi. Terus untuk minggu depan kita belajar tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Nanti kalian pelajari lagi ya di rumah ya. Nah, untuk pesan yang akan Ibu sampaikan yang untuk terakhir ya. Ini Ibu ambil dari surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak memiliki anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran itu dengan serapi-rapinya. Bagaimana kekuasaan Allah itu telah menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan ukuran-ukuran yang tepat. Jadi kita itu harus bersyukur ya. Kita itu diciptakan, alam semesta itu diciptakan oleh Allah